Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informatika. Di sini pada video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester dari Bapak dosen pengampu Pak Agung Tirayudi. Pada soal pertama, jelaskan perbedaan object oriented dan function oriented model dan memberikan contoh case-nya. Pada object oriented model, sistem terdiri dari sebuah objek-objek yang saling berinteraksi, sedangkan pada functional model dapat dilihat pada fungsi-fungsi yang saling berinteraksi pada sistem terpusat, sehingga keduanya sebenarnya yang paling mendasar perbedaannya adalah bagaimana data diolah atau disimpan. Kalau pada function oriented, data tidak disimpan pada objek, tidak simpan ke dalam objek, tapi data diolah atau diupdate atau dibuat dengan membuat sebuah functions. Sedangkan pada object oriented, data dibuat pada per objek atau sebuah objek. Contoh requestnya adalah rancangan perangkat lunak, controller mesin ATM. Jadi kalau pada function oriented, di mana pada ATM control itu kan terdiri dari fungsi-fungsi seperti get account number, dispense cash, order payment. Nanti fungsi-fungsi tersebut akan saling berinteraksi sehingga menjadi sistem yang terpusat, jadi sistem ATM controller. Sedangkan pada object oriented, nanti pada ATM controller itu kan terdiri dari objek-objek, yang mana objek-objek itu nanti kan dikelompokkan menjadi sebuah kelas. Kelas itu merupakan rancangan atau blueprint pada sebuah objek. Jadi nanti akan ada kelas objek order, atau ada kelas objek payment, nanti dia akan saling berinteraksi. Gitu untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 2, pada ujian UAS rancangan perangkat lunak, berikan contoh perfective dan preventive maintenance. Kalau pada preventive maintenance, merupakan modifikasi perangkat lunak atau pengkodean ulang yang bertujuannya untuk menyempurnakan sebuah sistem atau penambahan sebuah fitur pada sistem. Ya, contohnya seperti tadi, adanya patching atau penambahan fitur, update fitur pada sebuah software atau aplikasi. Sedangkan pada preventive maintenance, yaitu adalah pemodifikasian atau penambahan konfigurasi atau pengkodingan yang tujuannya untuk memperbaiki kesalahan laten sehingga atau penambahan konfigurasi atau sehingga untuk mencegah kesalahan operasional di masa yang akan datang. Jadi sebagai tindakan preventif. Contohnya yang tadinya ada workflow proses pengetesan atau deployment yang menggunakan cara manual atau operasional, kita dengan preventive maintenance kita bisa menambahkan sebuah pengkodingan dengan membuat scripting atau otomasi sistem, sehingga dengan sistem yang terotomasi tidak perlu melakukan hal operasional. Jadi itu dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara manual dengan sistem yang sudah terotomasi. Jadi biarkan sebuah scripting atau sistem yang berjalan yang mengerjakan deployment tersebut. Atau kita bisa menggunakan scheduler workers, sehingga yang tadinya kita melakukan backup secara manual dengan jam-jam tertentu, untuk menghindari salah backup data, kita bisa menggunakan scheduling atau worker yang
sudah dijadwalkan pada jam tertentu. Jadi itu untuk nomor 2. Oke, untuk nomor 3, coba jelaskan mengenai istilah quality of design, quality of performance, quality of control. Jadi kalau untuk quality of design adalah yaitu merupakan bagaimana suatu software, kualitas software itu udah sesuai dengan apa yang dirancang atau didesain. Jadi mengukur seberapa baiknya software itu dirancang. Sedangkan quality of performance adalah bagaimana software itu sesuai dengan rancangan tersebut. Jadi performance, kesesuaian. Jadi walaupun ada definisi lengkapnya, jadi intinya adalah overview-nya, quality of design dan quality of performance ini menggambarkan bagaimana software itu sesuai nggak dengan rancangan dan sesuai nggak dengan tujuan dari software tersebut. Itu kalau untuk quality control adalah itu merupakan kegiatan pengujian atau pengetesan pada sebuah aplikasi. Pengujian dan pengetesan itu ya hanya terbatas pengujian software lifecycle deployment-nya, bagaimana software itu running dengan proper. Ya tujuannya sih ya untuk memastikan bahwa produk itu running atau memenuhi spesifikasi pada rancangan desain dan performance tadi. Jadi intinya quality control itu sebuah kegiatan software lifecycle development testing lah, gitu, pengecekan kontrol lah. Begitu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, ya, jelaskan atomicity dan konsistensi. Atomicity dan konsistensi itu identik dengan istilah suatu karakteristik model database ACID, yaitu A atomicity, C konsistensi, I isolation, dan D durability. Atomicity sendiri adalah merupakan karakteristik di mana kemampuan database dapat menjamin semua transaksi yang dilakukan itu ya harus full berhasil, dan bila terjadi suatu kesalahan di tengah-tengah proses transaksi maka seluruhnya digagalkan. Contoh ya transaksi pengiriman uang. Jadi dalam proses database transaksi tersebut ada proses inquiry payment pada 2 rekening. Jadi rekening A melakukan transfer ke rekening B. Jadi pada proses transaksi itu dari inquiry dan payment. Jadi dia inquiry dulu, mendapatkan data get account number-nya, lalu data didapat, lalu di cross check, dikonfirmasi, lalu dikirim data tersebut ke database rekening B. Maka seharusnya rekening B dapat data di rekening B itu akan diupdate, jadi ditambahkan dengan sejumlah total transfer dari rekening A, dan data di rekening A bakalan berkurang begitu. Tapi karena terjadi di tengah-tengah ada time out atau gagal transaksi pada pembayaran, di mana ya sebuah kemampuan database itu harus bisa menggagalkan seluruh transaksi tersebut. Nah, itulah ada kaitannya dengan konsistensi. Konsistensi itu ya memastikan data yang gagal tersebut ya harus sama dengan sebelum terjadinya transaksi. Jadi yang seharusnya saldo rekening A tidak berkurang ketika transaksi transfer itu gagal, saldo rekening A harus konsisten, tidak berkurang, dan saldo di rekening B ya tidak ditambahkan. Jadi sebuah kemampuan karakteristik database itu harus bisa melakukan hal tersebut. Itulah A untuk atomicity dan C konsistensi. Oke, untuk nomor 5 ya, berikan penjelasan mengenai
apa itu configuration item tree. Configuration item sendiri adalah agregasi perangkat lunak ataupun perangkat keras maupun gabungan dari keduanya yang ditunjukkan untuk manajemen konfigurasi suatu sistem, yang mana suatu sistem itu akan diberlakukan sebagai entitas tunggal dalam sebuah prosesnya. Ya, setelah kita mengumpulkan item-item apa saja yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi, maka biasanya itu akan digambarkan dengan configuration item tree. Jadi secara overview-nya, gambarannya adalah configuration item tree itu adalah bagaimana cara menggambarkan dari kumpulan-kumpulan item yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi tersebut. Penggambarannya menggunakan configuration item tree. Seperti contohnya misalnya ada sebuah project yang mana apa aja sih configuration itemnya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi tersebut. Ya, misalnya dalam suatu project ada sebuah models. Ya, misal modelsnya statik atau dinamik, itu kan terdiri dari masukkan golongan perangkat lunak. Lalu ada user interface, ada code-nya, ada datanya, lalu ada subsistemnya, yaitu tadi database-nya, ya kan. Nah, sedangkan untuk perangkat kerasnya misalnya apa CPU-nya, operating system-nya apa, itu configuration item ya terdiri dari hal tersebut. Jadi dalam suatu project ya kita brandelkan atau kita gambarkan item-item itu dari project tersebut, ya jadilah configuration item tree. Begitu. Oke, untuk nomor 5, jelaskan mengenai software configuration management plan. Software configuration management sendiri adalah merupakan kegiatan tracking dan kontrol pada suatu perangkat lunak yang biasanya ya dilakukan pada tahap awal suatu project plan, ya yang dilakukan pada awal suatu pembuatan project atau pembuatan perangkat lunak. Pada software configuration management plan, pada tahap tersebut akan ditentukan tipe-tipe dokumen apa saja, lalu bagaimana skema penamaan dari dokumen atau datanya. Kemudian juga menentukan responsibility dari masing-masing prosedur dan baseline-nya. Kemudian di sana juga pada tahap tersebut juga akan menentukan policy untuk change control dan version manajemennya. Misal ada penamaan suatu update version, misal version menjadi 1.3 atau 1.3a gitu. Jadi penamaan itu, penentuan version manajemennya juga dilakukan pada tahap software configuration management plan. Lalu yang terakhir ya pada tahap ini juga kita menentukan configuration management database-nya untuk bagaimana database itu tersimpan atau terrecord pada configuration information-nya. Jadi sekian ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak. Semoga bila ada kesalahan atau kurangnya mohon bantuan, mohon dimaafkan, mohon bantuan koreksinya. Semoga dapat menjawab seluruh soal ujian akhir semester ini. Terima kasih pada Pak Agung, Pak dosen Agung, di mana telah membimbing saya dalam mata kuliah ini sehingga saya dapat menyelesaikan ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.